Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diridallahu ta'ala wa naqadha hajatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian hadis dalam kitab Syarah Al-Usfuri, di mana kita mengkaji 40 hadis. Sekarang sudah sampai ke 37, yakni tentang pembahasan fadilah baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, atau diredaksi di kitab ini ighfirli wa tub alayya. Ketika orang mengakhiri suatu obrolan, mengakhiri satu pertemuan dalam satu majelis, dibaca 3 kali, yang mana dengan membaca tasbih dengan redaksi seperti itu, dengan membaca redaksi yang telah ditetapkan dalam hadis ini, maka apabila dalam majelis tersebut itu baik, majelisnya itu omong-omongannya, ketemunya itu dalam konteks baik semuanya mulai awal sampai akhir, maka akan menjadi stempel, akan menjadi tobi'. Di sini dikatakan sebagai tobi'. Tobi' itu adalah stempel atau peresmian atau saksi lah, sebagai persaksian bahwa apa yang dilakukan oleh beberapa orang dalam kumpulan itu memang benar-benar baik, disaksikan dengan kalimat tasbih tadi. Kalaupun dalam kondisi di akhir atau dalam obrolan itu ada yang keliru, akan menjadikan permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam majelis itu ternyata penuh dengan guyonan, lawun, jadi ada penebusnya, ada kafaroh, penebus. Karena Allah itu memang innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka dengan berlebihan, ataupun dunia ini adalah laibun walahun. Di dunia ini memang tempatnya orang-orang main-main dan bersenda gurau berlebihan. Itu enggak suka Allah. Tetapi enaknya, sekali lagi, kita sebagai umat Nabi Muhammad, meskipun Allah enggak suka itu, Nabi itu sadar bahwa umatnya Nabi itu bermacam-macam, sama sebenarnya dalam kondisinya dengan umatnya nabi-nabi sebelumnya, tetapi nabi-nabi terdahulu itu tidak memiliki kelemah lembutan sebagaimana yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi merasakan hal itu. Umatku model ngini renone, kayak daburane arek-arek ngene, lek cara bahasane itu. Iki nek kumpul-kumpulane bendina sia-sia yang dilakukan itu hal-hal yang enggak bermanfaat lah, sendagura tok. Ya Allah sebenarnya murka, Allah akan tidak suka. Bagaimana caranya? Tetapi kadang-kadang orang itu, umatku ini kadang lek kumpul iku kadang apik, sing diomongno itu tentang ayo ngadakno bakti sosial kan, ini apik kan? Ayo kono wong kepeduliannya itu besar, umatnya Nabi itu juga. Tetapi kadang-kala habis kumpul-kumpul ono komunitas ini ya, atau sekarang istilahnya LSM atau yang bagas ya, swadaya orang masyarakat harus kumpul-kumpul dalam satu ono ide-ide api, ngadakno ngene nyantun yatim api. Tapi kadang dalam kondisi yang lain kadang guyonane nemen ya, guyonane sia-sia, bendinane juwagung dan sebagainya, hal yang sia-sia. Nabi menyadari hal itu. Umatnya Nabi itu macam-macam. Kadang ini, kadang api, enggak api dong, kadang berupa wong guyon. Akhirnya Nabi ngasih resep, ngasih rumus, ngasih resep, bacalah ini. Allah akan luluh dengan baca apa yang
Cara Nabi itu tahu, oh penyakitnya umatku itu kayak gini, penyakitnya itu rada-rada kadang kambuh-kambuhan ya, apa istilahnya itu, apa jenis itu nyut-nyutan istilahnya ya, kadang-kadang kenceng-kenceng, tapi gak kencengnya bahaya gitu, itu kayak resep sing sekiranya Allah nggak murka, Allah ini nggak kena azab, disuruh baca tasbih, enaknya gitu, kita itu berbagai, namanya saja Nabi itu kan sebagai Nabi yang akhir ya, akhir. Bagaimana umatnya itu agar bahagia, agar kemudian selamat. Nabi itu nggak tega. Kalau ada umatnya sedikit aja punya la ilaha illallah, punya dalam hatinya dan pernah merasakan kumpul dengan orang-orang alim, pernah kumpul saja. Itu saja pernah kecipratan cahayanya wong kumpul, auranya orang kumpul. Nabi itu sudah melihat. Kayak ngono katene diazab itu Nabi mereka ojo itu mesti arek mungkin duwe kebaikan ini. Ternyata bener arek bener sembayangi, tapi jangan jadikan kunci lek ngono sembayangi kan. Sembayangi gak pati, marung ngaji gak pati, tapi arek iki peduli nang masyarakat dan arek iki yo iman kok, la ilaha illallah ketika meninggal juga ditalkini dan dalam kondisi iman, cuma ancene syariatik kurang temen. Ngono itu Nabi itu sakno akhirnya ditolong kayak syafaat. Arek iki si kumpul-kumpul ambek wong tibaan. Si kadang lek tepaan maulid ngono si kadang nyang arek iki. Ngono Nabi itu melihat ngono itu. Ada cara saiki ku ada bekas-bekas yang nempel dalam ruhnya, tubuhnya atau ruhnya itu hal-hal yang positif. Akhirnya Nabi melihat hal itu, cahaya-cahaya yang nempel-nempel di dalam, entah itu telinganya pernah mendengarkan pengajian dan arek iku hatine terketuk, entah itu matanya pernah digunakan untuk melihat yang positif ngaji gitu. Meskipun gak tahu sholat, ya kan? Itu Nabi itu sing sakno. Resep akhir resep kalau ngini kayak gini ya, ini kan ini. Nabi itu punya. Sedangkan nabi-nabi terdahulu enggak. Justru seperti Nabi Yunus atau Nabi Nuh malah didongakno. Nabi, ya Allah, umat kula pun dakwah sekian puluh tahun mboten nderek kula pun jenengan paring azab mawon. Ngene. Sedangkan Nabi sebaliknya, kalau malaikat Jibril malah menawarkan ketika kaum Quraisy diajak tapi bangkang dan sebagainya, Nabi malah diantemi telek seperti itu malah didoakan. Kemudian sama malaikat Jibril tawari, Nabi, nek jenengan purun Gunung Uhud nih kula walik tak lugur nang wong-wong. Katanya Nabi apa? Ojo ngono. Kula awakmu wali aku gak. Tapi Nabi gak sombong itu. Kamu enggak, Nabi enggak, jangan. Hum la ya'lamun. Mereka itu enggak tahu. Wis tak, mereka enggak tahu. Mereka itu sik kurang paham. Gitu caranya Nabi. Saking halusnya perasaannya Nabi. Padahal wis dilarani koyo apa? Budal subuh dinteni ambek wong mabuk-mabuk iku. Sewengi mari mabuk-mabuk tapi wis katen dini hari jam 3 ketane kebiasaan Nabi itu berangkat ke Ka'bah mau ibadah ngono diwenteni. Nek dalane apa? Diantemi teleke ngono. Diantemi watu dan sebagainya. Ketika sujud yo ngono, muter jane bersembunyi ndasike watu diganjel. Nabi itu dalam kondisi seperti itu. Tapi apa Nabi itu senyum. Ya dhewe gak mungkin. Awake gak mungkin sing yo marang ngowateng ki mbawa alas diantemno dhewe. Gelut ae lek wani. Wamu apa meneng atau ustaz-ustaz yang nyaran atau awak dhewe sing kayak terjun masyarakat ya. Wis gak sabar ngono. Kayak dilokno titik sewengi iku. Gitu kan. Tak santet. Akhire ilmu dukune metu kabeh saking pegel. Tapi inilah perbedaan kita dengan Nabi. Awak dhewe iki gampang emosi sian. Cok ngono orang lain dengan dulur dhewe, ambek keluarga dhewe. Anak dhewe kadang sik pegel. Saya itu juga gitu. Kadang sik pegel, ngudung kafe gak ngaji-ngaji. Aduh, rasane kaya wis pawagel dikon ngaji gak budal dan sebagainya. Dibudal diterno ternyata balik ngaji enggak lho bledeke. Wis. Makanya memang dilatih untuk sabar, meniru Nabi itu. Azizun Raufur Rahim. Nabi itu kan sifatnya aziz, ya mulia, ya sabar, ya aris, bijaksana dan sebagainya, welas asih. Nah, ini di hadis ke-37 ini mengisahkan tentang sebuah kumpulan majlis. Hukiya diceritakan Inna Aba Yazid Al-Bastami rahmatullahi alaih.
sak temene Abu Yazid Al-Bastami, kita sering dengar ini seorang wali setaraf Abu Yazid ini, saking dekatnya dengan Allah ini sampai komunikasinya kadang itu sudah menyatu, manunggaling. Tapi perlu dipahami seperti Abu Yazid Al-Bastami memang kelas-kelas walinya itu kelas-kelas kakap gitu kan. Jadi jangan paman nanti sampean baca sebuah buku atau literatur kok tentang Abu Yazid sesat dan sebagainya, jangan. Karena memang kewaliannya itu unik. Kewaliannya apa? Unik. Jadi harus ditelaah lebih jauh. Karena apa? Abu Yazid ini juga disebutkan dalam kitab Khilyatul Auliya, dalam kitab kumpulan-kumpulan para wali, termasuk dalam kitab ini disebut oleh pengarang ini. Ini suatu ketika Abu Yazid itu yaumam minal ayyam, dalam satu hari, dalam siji dina, naja robbahu, iku munajat, sembayang, salat utawa donga ya kan, dalam kondisi zikir robbahu ing pangerane. Abu Yazid fatoba moko ngerasa penak. Iki angel wong ibadah zikir ngerasa wis pokoke dunya ora ono apa-apane. Dalam kondisi zikir ngaji kayak rasanya hati enak itu, nikmat ini kan. Fatoba, toba itu artinya orang itu ngerasa nyaman ya, nyaman. Mulai dari kondisi tubuhnya ya gak loro, ya gak apa-apa, longgone ya penak, iling nang pangeran kayak nyaman, kayak kasaf lah, kayak ngerasa dalam perlindungan, dalam naungannya Allah. Fatoba qalbuhu apa atine Abu Yazid, waraka fuaduhu lan lemes apa fuaduhu atine Abu Yazid Bustami, watoro lan miber, melayang-layang, aklu akale Abu Yazid Bustami melayang-layang, wis kerasa enak ngono, donya kaya gak ono apa-apane. Ini sulit kalau bukan seorang wali. Ilal arsy, maring arsy, sampai melayang sampai ke arsy. Faqala moko ngucap sapa Abu Yazid fi nafsi, dalam awak dhewe ne Abu Yazid, hadza utawi iki iku makom Muhammad Sayyidil Mursalin, makome Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngerasa saking enake itu sampai ngerasa ini, tapi ujian, memang ujian bagi seorang wali, seorang yang dekat dengan Allah, yang sudah ngerasa penak, ngerasa itu artinya itu ngerasa weh kayak gini paling ya rasane Nabi ketika munajat dekat dengan Allah itu ngerasane kayak dunya wis ora ana apa-apane, luwes gak krasa, sembarang gak krasa, umpama cara kentup nyamuk gak krasa, ketabrak sepur seperti seperti apa Rabiatul Adawita itu jalan di kei beling nang tonggo-tonggonya gak krasa. Karena sudah dirinya itu melebur dengan Allah, sudah enggak rasa sakitnya itu tertutupi oleh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggale sampean dilarani mbek wong yang dicintai. Mosok dicetol ibuke, mosok mangkel lah, cetol to. Paling nangis, tapi kan seneng sik nyedek kan. Kayak arek cilik kan dijewe dicetol nang ibu-ibu pegel bomo enggak nurut. Tapi kan gak mau tambah melayu enggak kan, malah nyedek. Seperti itu. Seperti itu rasanya orang yang cinta dengan Tuhan, dengan Allah, dengan itu kalau sudah dekat seperti itu rasanya. Ya, dhewe kan sik guru makom. Nah, ngrasa nang atine itu ngomong ngono iki mungkin ya sing dirasakno Kanjeng Nabi. Dilala juga berharap asaan akuna jarun lahu fil jannah. Berharap kalau Nabi makomnya seperti itu dan saya bisa merasakan seperti ini, jenengin wali ya. Saya itu berharap juga dekatlah menjadi jar, menjadi tetangganya Nabi fil jannah, di surga. Katanya siapa? Katanya Abu Yazid. Seperti ini mungkin dekat, kemudian merasa nyaman ketika zikir munajat kepada Allah. Mudah-mudahan saya berharap nanti, katanya Abu Yazid, saya nanti di surga itu bertetanggaan sama Kanjeng Nabi. Wah, luar biasa itu kan, menjadi tetangganya. Falamma afaqo, ketika sadar tiba-tiba dikagetkan dengan ada suara. Ada suara fisirihi, kayak ada suara dalam fakola. Suara itu mengucap, inna abda fulanin asy-syaikh al-imam fi baldatin kadza yakunu jaroka. Abu Yazid,
tetanggamu di surga itu ono orang yang sekelas apa yang kamu rasakan itu, ada seseorang yang akan menjadi apa tetanggamu di surga. Kaget, padahal dia terlalu pede. Nanti tetangganya dari siapa? Nabi. Ternyata ada orang lain yang juga bertetangga dengan dia. Artinya kalau bertetangga dengan Kanjeng Nabi berarti lah dia sak level. Ngerasa gak puas deh. Waduh, ternyata ono wong sing ngrasakno ngono, kaget kan ada suara itu. Akhirnya apa? Dia ngerasa itu fitolabi, zahaba falam afaqa zahaba fitolabi hatta yara wajahahu. Ketika saya menyadari suara itu, langsung ngerasa penasaran. Ngerasa apa? Penasaran, budal melaku. Disebutkan tadi itu di jenis sebuah tempat, sebuah daerah itu ada orang yang nanti menjadi tetanggamu di surga. Disebutkan fi baldatin kaza, di sebuah tempat itu, sebuah kota. Ngerasa itu penasaran sopo yo sing kok levelnya ternyata juga jenenge sak level ambek aku ngene ya. Wali ini sak level ambek aku, tetangga ambek aku sopo? Heran. Are saking penasaran, ngono kan anjene kelas wali. Kelas wali ya golekane wali, padha-padha wali ini kan. Seperti Gus Dur ketika gandeng tangani PBNU sekarang, ya saya Agil dalam kisahnya. Gus Dur kan pernah jalan-jalan di Madinah, di Mekah, goleki wali. Ambil saya Agil dalam ceritanya itu di Mekah itu. Ternyata marani ono ngaji khusyuk, kan? Ternyata kudu. Apa ini wali? Bukan. Logo dulu apa ini ada masjid, dan di Masjidil Haram itu kan di emperannya banyak orang-orang ngaji, ngadakan pengajian kayak halaqah ginian, putar kecil-kecil ngaji. Kemudian Gus Dur duduk, ternyata bukan. Apa ini? Bukan. Tifatahai bukan. Orang meneng Tifatahai, kemudian apa ini Gus? Kataan bukan. Ternyata ada orang ngaji, muridnya mek sitok. Wonge biasa, wonge gak ndayani, gak sorban, enggak biasa. Apa Gus? Ya ini wali. Justru orang sing pakaiannya biasa kayak ngono iku justru apa? Wali tingkatannya. Katanya Gus Dur kan insya Allah wali. Sekarang yang peziarahnya mendoakan seperti itu. Terlihat karomahnya minimal. Orang yang punya kemuliaan karomah seperti itu kan, kalau bukan kekasihnya Allah nggak mungkin diparani wong sakmono, ewon wong, jutaan wong bahkan nggak dihitung setahun. Dalam sehari berapa ribu orang, berapa ratus. Kan nggak mungkin kan? Awak dhewe katene pede ngilokno Gus Dur kudu wali katakan. Awak dhewe ben mati sing kate marani ya sapa itu kan. Kate marani gurung karuan, murid atau guru jenenge tanggane gurung karuan ya. Masalahnya awak dhewe punya manfaat seperti itu enggak? Pemikirannya, manfaatnya belum tentu. Kayak Mbak Hamid. Nah, suatu ketika seperti itu, Abu Yazid akhirnya penasaran, siapa orang itu kan? Pergi. Wali kan golekane wali mesti apa? Padha-padha wali kan gitu, padha-padha wali. Banyak kisah tentang itu kayak Mbah Hamid Pasuruan ke Gusmi Kediri bertemu dengan Mbah Hamid Pasuruan, padha-padha wali seperti itu. Bertemunya sama-sama wali. Ini kemudian jalan sekian farsah, mi'ata farsah, 100 farsah mungkin ya kurang lebih katakan saiki 100 km lah. Teko kene nang Madura kono. Nang Madura falamma balagha ketika sampai ilatil kalbalda wa sa'ala an abdis syekh faqalu limadza tas'alu anil fasik. Kemudian wis tutuk ndek gene kota sing disebutkan ada suara tadi itu disebutkan kotanya tutuk kono, barang tutuk kono takon. Pak, Bapak nun sewu Pak, takon-takon di pinggir dalan ini kan. Kenal wong iki ya. Wong iki disebutno jarene kota ini. Heran. Sampeyan gak keliru takon nah. Sampeyan ketane wong alim wong bener. Sampeyan kok takon wong fasik. Wong iku syaribul khamr. Wong iku senengane mabuk wong iku. Sedangkan wa anta rajulun fi wajhika si maswalihan. Sedangkan kamu kalau saya lihat dengan wajah-wajahnya wong soleh ya kan, tanda-tanda wong soleh, kamu gak keliru golek sapa? Golek wong sing kok sebutkan katakan si A. Si A itu bukan si A lah, si A atau si B, si C nanti. Katakan fulan kamu gak keliru sampean gak mboten klintu mados si tiang niku tiange biasa minum khamr. Falamma sami Abu Yazid hadhil maqalah.
dalam semangsane mireng sapa Abu Yazid ing ikilah ucapan nadima. Akhire getun. Waduh. Lah kok sing tak goleki ambek swara iku sing swara ngandani aku kok mosok sing ngandani setan ya. Ngono. Nadim akhire getun. Mosok wong sing tak goleki sing jarine tetanggaku ndek surga, tanggaku ndek surga kok malah wonge wong ahli ngombe khamar. Wa qala la'alla dzalikan nida kana minasyaiton. Jangan-jangan sing swara itu wingi sing bisik aku waktu wiritan iku, waktu zikir iku setan paling. Kuwatun rasane. Wah, ngerti ngono fa'ara ta ayati ila watoni sing ngerti ngono tak mulih aku lapo dadi mrene. Ning fa'ara ta ayati iku mulih balik ila watoni internet. Semata fakor tapi di dalan kate balik kanan ngene mikir. Tapi lek gak dipastekno iku kan jare ucapane wong, lek gak dipastekno mesti ero kan gitu kan. Wa qala jitu ila huna. Lah aku wis teko-teko kene ado-ado. Walam ara wajhu sangkan aku ara ora ningali sapa ingsun wajahe wong disebut sing diwongi aku ya gak arep. Silah digelok lah encen wali wajahe tatapane padha-padha wali ngono. Tak tes sih. Padha wali tak tes sih encene wis karuan tak gelok wajahe ngono. Ayo sih ngetes kualiane, ngetes kesaktiane digelok. Kemudian balik arah meneng wis balik ae. Pakola aina baiti. Papa sik tiang sing jare sampean sing ahli Homer mau tempu di nggirone. Mriko Pak. Tempate tapi seringe wong iku akhbaru faqalu annahu masghulun bisyurbi wong iku senengane ngombe ndek sebelah kono Pak fi maudhi'in kadha ndek warung iku lho di kafe ndek kono ndek kulon ndek kan di sana warung kadha pada apa ila dzalikal maudhi' kemudian apa budal ila dzalika ing mungkon-mungkono al maudhi' mungkon-mungkono panggonan akhire diparani faro arba'ina rajulan ijtama'u fi maudhi'in syurbi. Buaran tutuk diparani katakan ndek ngene apa jenenge iki ngene karaokean kan ngene wong-wong kafe-kafe ngono iku ana wong 40 kumpul bareng-bareng ngombe yashrabunal khamra sedangkan wal abdu jalisun bainam sedangkan orang yang sing dicari sama Abu Yazid tadi itu dadi ketuae di tengah-tengah dadi bose ngono. Wah dia betul ternyata cari wong mau di dalan mau wong anjene wong apa jenenge tukang apa ngombe akhirnya sekate balik falam maradil hala roja'a aisan akhirnya ngerti wong ini gak parani bener ternyata akhirnya kate balik arah ini ambil putus asa geletek kata awake geletek kebetulan terus ketun rasane panada meron dilala kate balik ngene kerung wong jenenge wong sing disemaksud itu gak digurun salami gurun di sapa gurun apa ya Abu Yazid guna ta'al kene ya Abu Yazid Syekhul Muslimin wong saya guru-gurune wong Islam kene wah gitu wong iki kok nyelak aku deh salah tingkah kan salah tingkah lam tadkhul la ya lima lam tadkhul kenapa kamu enggak masuk ke tempat ini ke warung ini jita ilaina mim makan ba'id kamu kan datang dari tempat yang jauh sik ngombe-ngombe kene bita'ab dengan susah payah dengan wal masyaqah mestinya kamu yo kesal dalam perjalanan kene nang Madura mosok ngombe gurun sik mandek kene lho lungguh-lungguh kene jagongan dilu-dilu kene lho ngombe sak gelas bingung nek tawari ngono bingung li talabi jarika kamu lak goleki fil jannah li talabi jarika fil jannah kamu ada mrene lak kate goleki apa jenenge iki tanggamu ndek surga sih kaget kok weruh iki kan wa tarji'u sari'an lah kamu golek-golek gorong ketemu gorong fawajat tahu wa tarji'u sari'an katen gorong ketemu malah kate balik bila salamin wala kalamin wala liqain yo gak salam yo gak ngucap yo gak ketemu ala eman-eman muspro perjalananmu kene lungguh kene sak sloge didik-didik nek tawari ngono soro kan fatahaya bingung iki mule iki katene tak parani iki nggone ngombe gak ngombe opo kate balik iki ya eman-eman setengah adeng tutuk kene kan aku kan ya penasaran belum terjawab ucapan tapi wong iki kok waneh gitu kan kok ero aku padahal guru ngomong apa-apa kok ero Abu Yazid ping tak ajab qala Abu Yazid fi nafsi hadza sirrun iki ono rahasiane mestine ini dari Allah ketika saya munajat kemarin dan memang ada Allah mau menunjukkan sebuah rahasia kaifa arafahu kok iso wong iku ngerti jenengku
moro-moro ngerti tujuanku kate mrene, ado-ado ngerti sapa. Wis baba wis tak parani. Faqala al-abdi ya Syekh la tatafakkar wa la ta'jabi. Abu Yazid wis jok mikir, jok gumun. Cek santai gini, coy. Coy gini coy, bro gini. Ini bro Yazid ini kan, bro Yazid kene lho, longgo-longgo ngene aja bingung aja gumun. Kamu wali sih, aku ya oke dia wali bisa, mungkin awak dengun, oke nane gitu, nane harus sih gini, ojo ngomong sih tak jelas no gini. Allah di arsala ka ilayya al a'lamani minggu temika. Aku seru, aku untuk kabar lek dari sing ngandani wong, sing ketika kamu ada bisikan itu, aku dikandani lek kamu bakal hati marani aku. Kan ada komunikasi batin kan siapa kalau enggak gitu dari Allah mesti kan gitu nganceni kekasihnya Allah para wali itu Allah katanya membuat skenario cerita pada wali ini ngono iku guyu kan lucu kan itu kan unik ini kisah ini sebenarnya pernah dikisahkan oleh Gus Baha dalam kitabnya coba cari di Gus Baha itu tentang Abu Yazid ini pada wali ini tertulis juga dalam kitab Hilyatul Awliya yang tepat itu gitu ini masyhur. Makanya awak dewe jangan sampai dalam hati meremehkan orang lain. Jangan meremehkan. Jangan ada. Meskipun kita nggak cocok, jangan meremehkan. Meskipun kita nggak cocok dengan sikapnya, jangan meremehkan. Selama dia adalah umatnya Nabi Muhammad, artinya yang sehidup dengan kita, jangan meremehkan. Karena apa? Bahaya. Karena apa? Doanya Nabi itu menyeluruh bagi umatnya, apalagi muslim, mukmin. Nabi pernah ummati. Wong sak fasik-fasik itu pernah disebut umatnya Nabi meskipun nggak bencana. Artinya ya podo awak dhewe sebenarnya sama saking nasibnya awak dhewe alhamdulillah saat ini taat de dalam rangka mungkin maksiat atau mungkin awak dhewe gak harus sebenarnya de dalam kondisi bagaimana enggak baru. Maka kamu kesini itu aku juga sudah dikasih tahu udhul ya Syekh sini ya Syekh ya bro Syekh Abu Yazid sini ijlis ma'ana saatan nunggu ini sak jam fadhakal Abu Yazid kemudian sungan-sungan yang melbuai untuk menjawab wajala sa'indahu kemudian Abu Yazid duduk bersama orang itu di sandingnya maqala ya fulan ma hadzal halah faqala Abdullah samin himmati rajuli secara singkat kemudian Pak bro juga ancene ya aku rodok kagum dengan kamu karena kamu bisa menebak apa tujuan saya datang kemari. Tapi kamu sampean kok longgo-longgo ambek wong apa jenenge iki? Ahli khamr ngene iki. Kan ya ngene gak oleh sampean melok ngombe ini. Ternyata jawabannya apa? Yang enggak terduga. Oh ya wis, sampean tak jawab. Ini saya Abu Yazid gini. Sebenarnya wali, lancen wali buktikan kualian sampean. Orang yang ada sekarang 40 ini sebenarnya jumlahnya ada 80 orang. Ada berapa? 80. Yang 40 alhamdulillah sudah ikut sudah saya tobatkan. Sekarang berada di tempatnya sana. Sekarang dalam kondisi ikut sholawat dan ikut sembarang saiki di tempat padepokan saya. Nah, tinggal orang 40 ini yang belum saya insafkan ini. Nah, mumpung sampean datang, tak tes. Coba sampean tobatna wong 40 sing sisane. Katanya Abu Yazid disumbari kayak ngono ya kan. 40 wis ditobatna ambek wong iku kan. Lah mosok iki aku ya wali mosok aku kalah rek ya izin ta ning ngarepe wong-wong fasik ngene katene anu. Arba'in arjuna wong 40 wong lanang delokon wajahku. Lek gak tobat aja celuk aku Abu Yazid. Ternyata sekali lihat tuh wajahnya gini langsung tobat. Ya Allah, astagfirullah, aku kok ngombe-ngombe. Cara khilaf saya. Khilaf kok ngombe-ngombe. Cara saya kan dramatisir. Ya Allah, astagfirullah. Akhirnya tobat dengan melihat Abu Yazid, tahu bahwa itu adalah Abu Yazid, dikasih tahu seperti itu langsung tobat. Akhirnya bedu. Apa istilahnya apa? Sama, bedu padha. Iso nobatno 40. Akhirnya dari kisah ini akhirnya Abu Yazid oh iya berarti bener aja nih wong iki atine sekelas sak wali pada sak kelas nanti tetangga di surga. Kisah ini mudah-mudahan menginspirasi bagi kita bahwa jangan sekali-kali meremehkan orang lain karena orang itu dalam hidupnya itu memiliki tugas masing-masing. Demikian mudah-mudahan manfaat. Salam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.